sekarang ke depan perlu tumbuh. Nah, tumbuh ini tinggal kami pilih sektor-sektor ekonomi yang relatifly tidak begitu terdampak oleh COVID. Nah, untuk itu kami dengan dana internal yang ada, termasuk dana PEN 2 triliun itu, nanti kami gunakan untuk pengembangan bisnis kami di sektor ekonomi, seperti halnya di sisi mikro, retail, komersial, bahkan korporasi. Untuk itu kami sudah buat ringannya, kami sudah buat suatu struktur cost-nya, kami sudah buat rule mapping sektor ekonominya termasuk klasternya per regional sehingga nanti itu benar-benar tepat sasaran dan secure. Oke, Pak Busrul, seperti apa sebenarnya sih target atau potensi cakupan dari penyaluran kredit di Provinsi Jawa Timur saat ini? Karena kan memang kalau kita coba relatekan dengan kondisi COVID ini agak cukup tinggi juga sebenarnya di Jatim gitu ya. Dengan rencana yang sudah disiapkan oleh Bank Jatim ini nanti akan seperti apa secara pelaksanaannya begitu ya, implementasinya, Pak Busrul? Iya, baik. Mekanismenya tentu kita menggunakan dua pola. Satu bersifat direct loan, yang kedua two step loan. Nah, untuk direct loan kita sudah punya beberapa roadmap yang sifatnya existing. Kemudian yang two step loan kita akan menggandeng ya pola link ya dengan BPR, dengan koperasi, dengan BMT, dengan klaster-klaster ekonomi di berbagai daerah. Sehingga ini akan lebih efektif dan lebih mempercepat untuk tumbuhnya. Dan tentu saja seperti saya katakan tadi bahwa sektornya tentu sektor yang masih bisa tumbuh di era pandemik ini. Targeting Demikian, dengan Mbak Maria. terkait mengenai channeling dengan BPR ini seperti apa Pak nantinya Pak? Nah, kita memiliki suatu pola yaitu step loan bahwa kita lihat BPR-BPR-nya. Kita ada sekitar 160 BPR lebih kurang di Jawa Timur ini. Dan kita belum begitu banyak masuk di sana. Dan nanti kita pilih BPR-BPR dengan kategori yang sehat. Saya yakin melalui pola ini kita bisa membantu BPR untuk mengembangkan bisnisnya. Dan ini secara tidak langsung juga akan membantu Bank Janti untuk penyaluran dana PEN ini. Hal lain kami juga akan ke klaster lain seperti koperasi, BMT, dan di Jawa Timur banyak pondok-pondok pesantren dan itu bisa dikembangkan untuk sektor mikro, ultramikro, kemudian juga UMKM-nya. Saya kira dengan potensi yang ada di wilayah Jawa Timur dan kita ketahui bersama bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur relatif di triwulan 1 sudah 3,04%, lebih tinggi dari rata-rata nasional, ini menunjukkan bahwa situasi ekonomi masih bisa tumbuh untuk di sektor itu. Mhm. Kalau dilihat secara keseluruhan nih Pak, strateginya akan seperti apa dari posisi Bank Jatim gitu kan? Karena kita ketahui juga sudah ada Ya, beberapa penyaluran kredit juga dari Bank Himbara. Nah ini supaya posisinya tidak jadi tumbang tindih nih seperti apa Pak strategi yang akan dilakukan? iya. Memang untuk wilayah Jawa Timur itu potensinya di UMKM dan memang Himbara banyak bermain di sana. Dan kami sendiri portofolio UMKM relatif baru menjelang 10%. Dan karena memang potensi ekonomi Jawa Timur lebih banyak di UMKM, maka kami akan bertransformasi ke sektor produktif itu. Untuk itu kami akan menggandeng satu, masing-masing pemerintahan daerah, dinas-dinas terkait, pasti mereka punya program. Jawa Timur punya Perpres 80 terkait dengan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Di mana itu nanti akan memberikan suatu pengembangan bisnis ke depan sampai ke yang kecil. Multiplier efeknya akan banyak ke sektor UMKM. Artinya bahwa kami akan kuatkan di chain ini dengan mereka, dengan pemerintahan, dengan asosiasi, dengan dinas-dinas terkait, dan tentu dengan masing-masing di wilayah daerah. Bagaimanapun BPD kami ingin menjadi lebih dominan di wilayah kami.